pagi, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Semua karena kasih karunia-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Pagi ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga. Dan lebih pada Tuhan, kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami sehingga firman menjadi berkat buat kami, dan kami tidak lupa menaikkan doa syafaat kepada Bapa di surga. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan Lukas pasal yang ke-13. Lukas pasal yang ke-13. Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat 17. Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat 17 menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu dia berkata pada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari ini untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tapi Tuhan menjawab dia, kata Yesus, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antara melepaskan lembunya atau keledai pada hari Sabat dari kandangnya dan membawa ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus lepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawan merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukan Yesus. Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah. Apa yang Yesus kerjakan selalu baik, selalu baik. Tapi sering apa yang dilakukan Yesus dianggap tidak baik. Apa yang dilakukan Yesus tidak baik. Kenapa? Sering Sabat itu jadi masalah. Sering Sabat itu jadi masalah. Sering terpaku dengan orang. Tetapi Yesus yang penuh kasih. Yesus yang penuh kasih, dia penggenap hukum Taurat. Dia penggenap hukum Taurat. Karena kasihnya, dia menyembuhkan orang yang dirasuk, dia dikuasai 18 tahun penyakit, atau katakan diikat oleh iblis, sehingga dia tidak bisa bebas. Dikatakan firman Tuhan, bongkok. Yesus ingin melepaskan ikatan-ikatan yang mencengkram setiap pribadi yang terikat dengan persoalan hidup, terikat dengan masalah. Namanya bongkok, nunduk ke bawah, di bawah ini bicara dan nunduk, ada mikirin perkara-perkara dunia, bukan mikirkan di atas. Maka firman Allah katakan Kolose 3:2, jika engkau mati bersama Kristus, pikirkan perkara yang di atas, bukan di bumi. Justru orang banyak sekarang terikat dengan pikiran di bumi. Sebab di bumi isinya keinginan daging, keinginan angkuhan mata, keinginan mata, keinginan angkuhan hidup, keinginan daging, keinginan daging, keangkuhan hidup yang sering mengikat manusia. Keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. 3 hal ini sering menjilat manusia. Hanya mandang bahwa
yang mengikat isi dunia manusia, terikat dengan isi dunia. Tapi Alkitab Kolose pasal 3 ayat 6 dan selanjutnya itu, jika engkau mati bersama Kristus, pikirkan yang di atas, perkara-perkara surga. Itu yang pertama, perkara-perkara surga. Tuhan mau kita tidak terikat dengan perkara-perkara dunia, tapi perkara surga. Amin. Tuhan mau kita tidak terikat dengan perkara-perkara surga. Tuhan mau lepaskan kita dari ikatan-ikatan. Kalau sudah dilepaskan, bisa memandang pada Yesus. Sebagaimana Alkitab berkata pada ayat yang ke-16, bukan perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis, harus lepaskan dari ikatan itu. Kenapa harus dilepaskan? Dan Alkitab mengatakan pada ayat 11, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuki roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ya, karena bungkuk, memikirkan yang bawah, pikirkan yang di bumi, keinginan mata, gangguan hidup, keinginan bangkit. Tapi Tuhan mau, jika engkau mati bersama Kristus, pikirkanlah perkara yang di atas, perkara yang kekal. Oh, kita pikirkan perkara yang di atas, mencari kerajaan Allah dan berat, selebihnya Tuhan juga akan memberkati kita semua. Dan Alkitab berkata, bunuh darah Tuhan pelihara, Tuhan juga pelihara saudara. Tuhan cukupkan kebutuhan saudara pada hari ini. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Biar kami yang sudah dilepaskan oleh ikatan-ikatan yang membuat kami bungkuk, oleh karena memandang dunia hanya isi keinginan mata, kamu hidup keinginan dan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Tapi firman berkata Kolose 3 ayat pertama sampai, jika engkau mati bersama Kristus, pikirkanlah perkara yang di atas. Carilah perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara surga, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para wartawan. Berikan mereka hikmatnya dari surga, di surga dan terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan